Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flavor akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Alian Sanjaya, Angger Mas Rizky Kusuma, Cynthia Diah Ayu Mayangsari, dan juga Lasminiati. Yang pertama ada pendahuluan. Dunia kuliner adalah yang paling dekat dan berkepentingan dengan rasa umami. Teknologi proses pembuatan garam sedap merupakan alternatif yang diharapkan dapat mengatasi masalah kurangnya konsumsi produk-produk perikanan akibat ketidaksukaan terhadap ikan dan penyebaran produknya, yakni pengolahan ikan dalam bentuk hidroksil protein. Flavoring agen yang sebagian besar produk komersial adalah berupa senyawa sintesis atau flavor potentiator. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbandingan antara berat ikan terhadap berat bahan tambahan untuk menentukan profil flavor enhancer yang terbaik. Diharapkan flavor enhancer yang dihasilkan dapat digunakan sebagai penguat rasa pada makanan pengganti MSG. Selanjutnya ada metode penelitian. Alat yang digunakan ada pisau, alat bungkus, kompor gas, blender, pipet volume, waterpot, neraca analitik, spatula besi, pemanas listrik, breaker gas, gelas ukur, oven loyang, colorimeter, termometer, spektrometri, vortex, dan juga kurs porselin dan tanur pengebuan. Selanjutnya bahan yang digunakan ada ikan bisa-bisa, ikan baji-baji, ikan lidah, aquades, aluminium foil, NaOH1N, enzim biduri, enzim papain, sistem gelatin, CMC dan gula, garam, bawang merah dan bawang putih bubuk, lada bubuk, asam jawa, jahe bubuk, kayu manis bubuk, dan cengkeh. Untuk parameter pengamatan, yaitu pengamatan yang dilakukan ada warna, rendemen atau rendemen air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein terlarut, Maillard yang bersifat organoleptik. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara deskriptif nilai rata setiap parameter dari 3 kali ulangan. Pelakuan yang terdapat pada penelitian ini adalah perbandingan bahan baku ikan terhadap bahan bakunya. Adapun perbandingan berat ikan yang digunakan dalam hidroksilat. Berat bahan yang tambahan sebagainya tertera pada tabel 1. Berat bahan tambahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2. Bisa dilihat gambar tersebut adalah gambar tabel. Yang pertama ada warna yang dihasilkan oleh flavor enhancer diukur berdasarkan tingkat cerahan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi bahan baku ikan inferior terhadap bahan tambahan, nilai kecerahan yang dihasilkan cenderung semakin tinggi. Hal ini berhubungan dengan warna dari bahan tambahan yang digunakan cenderung berwarna kecoklatan, sehingga semakin tinggi proporsi bahan baku ikan inferior atau semakin rendah bahan tambahannya, produk yang dihasilkan semakin cerah, walaupun menurut hasil penelitian. Yang selanjutnya ada tabel rendemen. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi bahan baku ikan inferior terhadap bahan cenderung menghasilkan rendemen produk akhir flavor enhancer yang semakin menurun. Hal ini diduga karena berkaitan dengan berkurangnya sebagian komponen volatil dan komponen lain seperti air yang terkandung dalam bahan baku hidroksilat basah mengalami penguapan selama proses pengeringan. Selanjutnya ada tabel kadar air. Berdasarkan hasil analisa tabel tersebut menunjukkan bahwa kadar air sangat variatif yang tidak seiring secara konsisten
Dengan adanya peningkatan maupun penurunan proporsi bahan baku hidroksilat protein ikan inferior terhadap bahan tambahannya. Kadar air pada formula sampel A berdasarkan gambar tersebut menunjukkan 3,27%, kemudian mengalami penurunan pada sampel B menjadi 1,5%. Kadar air pada sampel C mengalami kenaikan menjadi 3,67%. Pada formula sampel D menurun menjadi 1,95%. Demikian juga pada formula E menurun menjadi 0,783%. Kemudian peningkatan menjadi 1,65% pada sampel F dan terus meningkat secara tajam menjadi 8,353% pada sampel G. Bila dicermati, pada tiga formula tersebut mengidentifikasi ada kecenderungan terjadi peningkatan seiring dengan peningkatan proporsi bahan baku hidroksilat terhadap bahan tambahannya, terutama pada formula sampel A, C, dan G. Selanjutnya ada kadar abu. Bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan kadar abu menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Sebagian besar bahan makanan yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan organik dan air. Selanjutnya ada kadar lemak. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kadar lemak flavor unsalted cenderung menurun. Kadar lemak pada flavor tersebut mengalami fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan setelah formula sampel D sehingga sampai sampel G. Selanjutnya ada kadar protein. Bisa dilihat dalam tabel tersebut diketahui bahwa kadar protein pada flavor unsalted ikan inferior mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan proporsi bahan baku hidroksilat protein ikan inferior. Kenaikan protein pada sampel tersebut terjadi karena adanya keterkaitan erat dengan penambahan bahan baku hidroksilat protein ikan inferior pada formula sampel. Sampel A memiliki jumlah ikan inferior yang paling dikit ditambah dengan sedangkan sampel G absolut unit semakin tinggi absorbasi, maka produk Miller semakin meningkat. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh gambar tersebut. Selanjutnya ada kadar protein terlarut. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya proporsi bahan baku hidroksilat protein ikan inferior mengindikasikan peningkatan kadar protein terlarutnya. Hal ini terjadi karena dengan peningkatan kadar protein total dari flavor enhancer dihasilkan juga peningkatan. Semakin tinggi kadar protein total dalam bahan selama proses tersebut juga akan menghasilkan protein terlarut yang semakin tinggi akibat proses enzimatis dari persentase yang digunakan. Selanjutnya ada Miller. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi bahan baku hidroksilat protein akan ikan inferior terhadap bahan tambahan, maka nilai produk Miller hidroksilat protein ikan inferior yang dihasilkan cenderung semakin tinggi. Hal ini terjadi karena semakin banyak protein dan potensi terlarut yang berkontribusi terhadap semakin banyaknya gugus amina primer yang beraksi dengan gugus karboksil dari gula, sehingga produk reaksi Miller yang dihasilkan juga semakin banyak. Lalu yang terakhir ada sifat organoleptik. Tingkat kesukaan pada warna flavor berhubungan dengan produk Miller merupakan reaksi yang membentuk warna coklat. Produk Miller yang dihasilkan akan berkondensasi dengan produk reaksi lainnya untuk membentuk melanoidin dan mempengaruhi kecerahan
garam gurih, yakni semakin tinggi produk milat yang dihasilkan akan membentuk senyawa melanoidin yang tinggi pula. Kesimpulannya, flavor enhancer dari hidrosilat protein ikan interior memiliki keberagaman nilai profilnya akibat berlakunya perbandingan ikan dan berat bahan bertambah dengan yang berbeda. Semakin besar proporsi bahan baku ikan terhadap bahan tambahan, diperoleh flavor yang semakin tinggi tingkat kecerahannya, tingkat kadar air, tingkat protein terlarut, dan produk reaksi milatnya. Akan tetapi, semakin rendah kadar abu dan rendemennya, profil flavor enhancer ikan interior terbaik berdasarkan parameter sensoris dihasilkan dari formulasi dengan perbandingan 50 gram bahan tambahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.